Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 98. Melepaskan rindu. Afwa, Tanisa dan Afwi merasa tidak senang dengan Dedi mereka yang memonopoli Nur. Mereka terlihat begitu kesal, segera menghampiri Nur dan juga Bima. "Bunda, kapan kita potong kuenya? Ayo Bunda. Biarin aja Dedi di sini." Tanisa bergelayut manja memegang tangan Nur. "Bunda. Ayo." Afwa dan Afwi mendorong lembut tubuh Nur. Yabek dibalas senyuman manis. "Iya sayang. Ayo sekarang kita potong kue dengan Dedi ya," ajak Nur penuh kelembutan. Mereka berlima lalu memotong kue bersama-sama sambil berdoa bersama anak-anak panti asuhan yang mereka undang. Nur begitu bahagia menatap buah hatinya merayakan hari lahir mereka berbagi bersama anak-anak yang tidak seberuntung mereka. Acara pun terus berlanjut. Para si kembar sibuk membuka hadiah ditemani Maya dan sahabat Nur juga Bima. Saat para twins masih baby, Bima harus menggunakan ekstra kesabarannya saat dia ingin bersama dengan Nur. Teringat olehnya betapa sulit dia saat akan bersama belahan jiwanya. Saat pulang dari kantor, Bima tidak mendapati Nur yang selalu menungguinya pulang. "Selamat sore tuan muda," sapa pelayan membukakan pintu. "Nur di mana?" Mata elang miliknya menyusuri setiap ruang mencari keberadaan Nur. "Nyonya Nur di kamar baby tuan." Pelayan itu mengambil tas koper dan jas milik Bima. Bima pun melangkahkan kakinya menuju kamar baby mereka. Mata elangnya terbiasa menatap tajam dan dingin mendadak berubah lembut saat melihat Nur yang tengah tertidur pulas bersama baby twin yang sudah mulai merangkak. Mereka berempat terlihat begitu menggemaskan, sebuah momen yang langsung diabadikan oleh Bima dengan kamera smartphone. Baby Tanisa tertidur pulas dengan posisi telungkup di atas tubuh Nur, serta baby Afwa dan Afwi berada di samping tangan kiri dan kanan Nur. Mereka berempat tertidur di atas karpet bulu yang lembut dan nyaman. Bima melonggarkan dasinya perlahan-lahan mengangkat baby Afwi untuk pindah di samping baby Afwa. Mereka tertidur begitu pulas, Bima pun ikut berbaring di samping Nur. Tangan kanannya diselipkan di bawah kepala Nur yang mulai bergerak dan perlahan-lahan membuka matanya. Senyuman manis terlukis di wajah cantiknya saat mencium wangi tubuh suaminya. "Dedi sudah pulang," bisik Nur menatap suaminya dengan penuh cinta. "Baru saja sayang, aku sangat merindukanmu," bisik Bima mengecup lembut kening Nur. Merasa belum puas, Bima kembali mengecup kening, pipi dan mata Nur, lalu perlahan-lahan dia mendekatkan wajahnya pada Nur mengecup lembut bibir pink itu. Seakan tahu dan merasakan sesuatu, para baby twin terbangun menatap ke arah kedua orang tua mereka. Merasa bunda mereka dimonopoli oleh dedinya, para twin merangkak dan mulai menyelipkan tangan mungil mereka sambil memukul-mukul lembut wajah Bima. Nur tertawa saat melihat reaksi para twins yang tidak menyukai saat dedi mereka memonopoli bunda mereka. Terlihat wajah cemberut mereka sambil mendekap erat wajah dan tubuh Nur. Bima bangkit dari tidurnya menghela nafas dan menatap sedih pada istrinya. Dia benar-benar begitu merindukan Nur yang sudah dimonopoli oleh para twins. "Dasar bocil. Bukankah mereka tertidur pulas? Bagaimana bisa mereka tahu jika aku ingin bermesraan dengan momi mereka? Padahal aku sengaja pulang lebih cepat agar bisa bersama dengan Nur," gumam Bima menatap ke arah Nur yang dikuasai oleh baby twins mereka. Semenjak kehadiran para twins, perhatian Nur teralihkan, membuat Bima merasa diabaikan dan dinomor-empatkan. Terkadang Bima seolah-olah melihat senyuman smirk dan tatapan intimidasi dari para twins, seolah mengatakan jika Nur milik mereka dan Bima tidak boleh menyentuhnya. Bima hanya bisa menghela nafas dan lebih banyak bersabar. Nur dapat merasakan betapa sedihnya Bima. Dia juga merindukan belayan, dekapan hangat dan kecupan dari suaminya. Nur pun terkadang mencuri kesempatan untuk bisa bersama suaminya, tapi semua itu digagalkan oleh para twins yang sudah sangat peka. "Woi tuan muda,
Diam bae, nape lu? Tanya Vanrius tampak Baby Zai tertidur pulas dalam pangkuannya. Seperti biasanya Bima hanya diam menanggapi pertanyaan Vanrius, mata elangnya menatap ke arah Nur yang tengah asyik mengobrol dengan Cantika, Amanda, Reni dan Siska. Bima, lu baik-baik saja kan? Tanya Bastian memperhatikan Bima. Woi Bambang, si Bima kan udah jadi kakak ipar lu. Nape iu masih manggil Bima, mustinya lu manggil kakak, ujar Vanrius santai bermaksud merayu sahabatnya. Bima dan Bastian saling berpandangan lalu mereka serentak bergidik merasa kurang nyaman dengan sebutan yang memang seharusnya Bastian ucapkan. Jangan pernah sekalipun, ujar Bima dingin. Kagak kebayang ama gua sekalipun, ujar Bastian. Lah, kok kalian pada canggung gitu? Lu ke si Rido aja bisa manggil kakak, nah nape lu ke si dan kagak bisa? Vanrius penasaran. Dasar pea lu, gua ama lu pada kan udah sahabatan lama. Jadi udah kebiasa manggil nyantai gitu, sekarang lu malah nyuruh gua buat manggil si Bima kakak. Bukannya lebih akrab yang ada suasana jadi canggung, jelas Bastian to the point. Mata elang Bima kembali menatap ke arah Nur yang melangkah masuk ke dalam mansion, dia melihat para twins sibuk bermain juga membuka hadiah. Kesempatan. Mumpung para bocil tidak menyadarinya, gumam Bima dalam hati, dia pun berdiri dari tempat duduknya. Mau kemana Bima? Rido datang menghampiri dan bergabung duduk bersama mereka. Urgen, ujar Bima singkat, membuat kakak dan para sahabat yang lainnya bertanya-tanya dalam hati. Herdi, emang ada kerjaan yang belum selesai? Rido bertanya pada Herdi yang juga kebingungan. Setahu saya, semua pekerjaan di kantor dan lainnya sudah selesai. Herdi mengingat-ingat pekerjaan apa yang belum mereka selesaikan. Mata mereka menatap ke arah Bima yang melangkah dengan cepat masuk ke mansion. Mereka lalu saling berpandangan dengan memiliki satu jawaban. Panggilan alam. Gumam mereka serentak dalam hati. Nur sedang membantu Maid menyusun minuman untuk dihidangkan pada para tamu. Karena begitu sibuk salah seorang Maid membawa sup buah tidak sengaja menabrak Nur hingga baju hingga hijabnya basah akibat tumpahan sup buah itu. Maaf Nyonya Muda. Maid itu terkejut segera mengambil napkin untuk membersihkan pakaian Nur. Sudah. Nggak apa-apa kok. Namanya juga kecelakaan, tolong kamu bersihkan saja semua ini, ujar Nur melangkah meninggalkan dapur sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Badan serta tangannya terasa begitu lengket akibat tumpahan air dari sup buah itu. Sepertinya mesti mandi deh gue. Gumam Nur sambil menaiki tangga mansion menuju kamar Bima. Bima mencari-cari keberadaan Nur di dapur, dia melihat para maid yang sibuk mengurus minuman dan makanan. Salah seorang maid membersihkan lantai karena tumpahan sup buah. Kamu, di mana Nur? Tanya Bima pada maid yang sedang membersihkan lantai. Nyonya Muda ke lantai atas Tuan Muda. Tadi saya tidak sengaja menumpahkan sup buah ke baju Nyonya Muda. Saya benar-benar minta maaf Tuan Muda. Saya. Maid itu berhenti berbicara saat melihat ke arah Bima yang sudah menghilang. Saat Maid memberitahu jika Nur ke kamar Bima bergegas menuju kamarnya. Tuan Muda Bima kemana? Tanyanya heran pada Maid lain. Sudah ke lantai 2 sedari tadi. Ujar maid lainnya sambil mengangkat nampan berisi minuman. Sudah, sebaiknya kamu lanjutkan membersihkan lantai lalu bantu yang lain menghidangkan minuman pada para tamu, Ishel kepala maid memberi perintah. Baik Nona Ishel, jawab para maid serentak lalu melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Bima membuka perlahan pintu kamarnya, tidak lupa mengunci pintu kamar. Dia tidak ingin kejadian saat Reni dan Siska yang memergoki mereka saat bermesraan bersama. Terdengar oleh Bima suara air shower mengalir dari dalam kamar mandi, senyuman bahagia terlukis di wajah tampannya.
Perlahan-lahan dia mencoba membuka pintu kamar mandi yang ternyata tidak dikunci oleh Nur. Merasa tidak akan ada yang masuk dan mengganggunya, Nur membiarkan begitu saja kamar mandi tidak terkunci. Dia berpikir Bima akan sibuk dengan kolega dan sahabat-sahabatnya juga para Twin yang selalu membuat pusing kepala. Bima mendapati sebuah pemandangan indah yang sudah begitu lama tidak dilihatnya. Pemandangan itu membangkitkan hasrat pria yang sudah sangat lama ditahannya. Dia masuk ke kamar mandi, tidak lupa dia menutupnya dengan sangat pelan. Nur sangat menikmati guyuran air shower dengan mata terpejam. Rambut panjang hitamnya terurai basah. Terlihat sangat aduhai bagi Bima yang sudah sangat berhasrat. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, dengan perlahan dia mendekati istrinya. Degupan jantung terasa cepat dirasakan Nur saat tangan melingkar di pinggangnya yang ramping. Mata indahnya terbuka lebar saat merasakan kecupan hangat mendarat di punggungnya. Nur membalikkan tubuhnya menatap Bima yang kini berada di hadapannya. Bima. Belum sempat Nur berbicara, Bima sudah mengecup istrinya. Bima tidak memedulikan pakaiannya yang sudah basah kuyup, matanya tampak berkabut. Perlahan-lahan dia melepaskan kecupan, menatap sejenak mata indah Nur yang terlihat sayu. Sayang. Kamu di sini. Nur berusaha mengatur nafasnya. Tentu saja aku berada di sini, aku sudah sangat merindukanmu. Di setiap kesempatan para pengacau itu pasti tidak akan membiarkan dan memonopolimu, Bima merajuk pada Nur. Tangannya mulai beraksi membelai setiap jengkal tubuh Nur yang tidak memakai sehelai benang pun. Nur menatap manik elang Bima dengan lekat, diakui juga olehnya yang begitu merindukan belayan suaminya. Perhatiannya telah disita oleh para twins yang entah disengaja atau tidak. Kedua pipi Nur bersemu merah saat melihat badan Bima di mana buah kemejanya sudah terbuka. Pakaian Bima basah membuat kemeja putih yang dikenakannya mencetak bersih otot-otot kekar yang dipesonai oleh jutaan wanita. Perlahan Bima mendekatkan wajahnya mengecup lembut kedua pipi istrinya, kemudian kembali melakukan aksi yang bagi Bima sudah sangat lama tidak dilakukannya. Sayang. Jika kita menghilang seperti ini, semua orang tentunya. Bima segera memberikan kecupan lembut buat Nur, tidak lupa dia memberi gigitan lembut. Tangannya begitu terampil memanjakan buah imut hingga membuat Nur gelisah. Sayang. Aku sudah tidak bisa bersabar lagi, dia sudah sangat ingin masuk ke sana. Bima merasakan gelombang gejolak, King Cobra sudah tidak bisa diajak kompromi. Nur merasa tidak nyaman berolahraga di kamar mandi, tapi melihat Bima saat itu membuatnya menyetujui. Dan pekerjaan menyenangkan itu pun langsung diambil alih oleh King Cobra yang keluar dari kediamannya. Mencari kediaman ademnya yang kini berada di atas kepala King Cobra. Tanpa menunggu proses yang lama, King Cobra menelusuri kediaman yang sudah dirindukannya. Dan begitulah guys, terucaplah suara-suara merdu dan kegiatan yang begitu menyenangkan batin. Beberapa saat kemudian, tok, 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 Bunda. Bunda di kamar ya. Terdengar panggilan dari para kembar yang mencari Nur. Bima segera menutup mulut istrinya yang akan menyahuti para si kembar dengan kecupan lembut darinya, membuat Nur menjadi gelagapan saat mendapat serangan mendadak. Tidak hanya kecupan membuat Nur semakin resah, tapi King Cobra yang sedang menunjukkan kegagahannya. King Cobra tanpa ampun mengobrak-abrik kediamannya yang sudah menjadi hak paten miliknya. Mau tidak mau Nur harus bersabar menahan suaranya agar tidak terdengar oleh para si kembar yang masih berdiri di depan pintu. Bunda. Bunda di dalam gak, terdengar teriakan Tanisa memanggil Nur kembali. Apa mungkin Bunda nggak di kamar? Afwa penasaran mencoba memutar kenop pintu. Bima sejenak menghentikan kegiatannya, nafasnya terlihat tidak beraturan, begitu juga Nur yang terlihat masih menahan suaranya. Dia memasang telinganya dengan seksama menunggu para twins pergi. Nur penasaran dengan Bima berhenti sejenak.
Apa? Bima segera menutup mulut Nur saat dia mendengar suara gerakan di luar pintu. Hampir saja mereka ketahuan oleh para si twins yang ternyata masih menunggu di depan kamar Bima. Apa kalian mendengar sesuatu? Tanya Afwa merasa mendengar suara Nur. Kedua saudara kembar lainnya menggeleng serempak. Emang Afwa mendengar apa? Tanisa penasaran. Afwa seperti mendengar suara bunda di kamar nih, ujar Afwa sambil menempelkan telinganya ke pintu kamar Bima. Tanisa dan Afwi ikut menempelkan telinga mereka ke pintu kamar Bima. Hening. Tidak satu pun di antara mereka mendengar suara Nur, mereka pun menajamkan pendengaran berharap bisa mendengar sesuatu. Hanya terdengar suara embusan nafas juga detak jantung mereka. Jika bunda memang di kamar, pasti sudah dari tadi bunda keluar saat kita mencari, ujar Afwi sambil mengingat betapa perhatiannya Nur pada mereka. Sesibuk bagaimanapun Nur di saat para twins membutuhkan, dia akan meninggalkan pekerjaan dan menghampiri ketiga malaikatnya. Senyuman manja tergambar di wajah tampan itu yang terus-menerus merayu Nur, mata indah itu menatap dengan memelas agar tidak disiksa secara batin. Dia begitu khawatir jika para twins mendengar suaranya. Bima mendekatkan wajahnya ke wajah Nur mengecupi jari jemari lentik menutupi mulut yang terkatup erat. Tenang sayang. Bisik Bima sambil melanjutkan pekerjaan dengan mode pelan tapi sangat berkesan membuat Nur menutup mulutnya dengan dua tangan. Para si kembar masih berdiri di depan pintu berpikir gerangan kemanakah bunda juga dedi mereka. Apa dedi sudah membawa pergi bunda? Tapi kemana? Para twins tampak berpikir keras. Tampak Maya melihat ke arah kanan dan kiri lalu menaiki tangga menuju lantai 2 mansion tengah mencari-cari para si kembar yang menghilang dari pesta. Aduh para twins, udah akika Caca Marika dari tadi. Kemindang aja para bocil. Napose ye pada ngumpul di sindang. Maya menatap sambil berkacak pinggang menatap para twins. Mendengar suara Maya, Nur memukul-mukul lembut bahu Bima menghentikan sejenak pekerjaan mereka. King Cobra masih menetap di dalam kediaman yang sudah sangat dirindukannya, nafas mereka berdua tidak beraturan. Bima menatap lembut pemandangan indah, sedangkan Nur lebih fokus menatap pintu kamar yang terkunci rapat. Tangan Bima bergerak cepat menelusuri perbukitan indah membuat Nur kembali menatap pemilik manik mata elang itu. Dan, bisik Nur terus berusaha mengontrol suaranya saat tangan itu bermain di puncak buah. Tenang saja, sayang, mereka tidak akan mendengar apalagi masuk kemari. Aku sudah mengunci dan mematikan ponsel kita agar tidak ada yang mengganggu kita. Bisik Bima tersenyum dan merayu. Mimi. Para kembar saling berpandangan satu sama lain. Napose ye semua pada saling lirikan, apa ye semua na udah bikin ulah. Maya memicingkan matanya curiga menatapi si kembar. Si kembar langsung menggeleng-gelengkan kepalanya. No Mimi, Tanisa, Afwa dan Afwi looking bunda. Tadi Might bilang kalau bunda ke kamar, jadi kami kemari tapi bunda tidak ada. Iya Mi, kami juga sudah mengetuk pintu berkali-kali. Tapi bunda tidak ada di kamar. Si kembar menjelaskan pada Maya secara bergantian, mata centil Maya menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Teringat olehnya saat Nur meminta Maya untuk menemani para si kembar, sementara dia pergi untuk memesan kue yang kurang. Oh, Mimi ingat, bunda ye bertiga piur belalang kue buat para tamu, ujar Maya dengan bahasanya membuat para twins kebingungan. Maya menyadari jika para twins kurang mengerti dengan bahasa yang sering digunakannya. Maksud Mimi, bunda kalian sedang keluar membeli tambahan kue buat teman-teman kalian, jelas Maya. Terus, Dadi kemana? Tanisa penasaran. Tadi Mimi dengar dari Om Vanrius ye kalau Dedi kalian ada pekerjaan yang harus diselesaikan, jelas Maya.
Ya padahal Afwi mau minta tolong Dedi, Afwi tampak sedih. Maya menjadi gemas sendiri saat melihat mata bulat Afwi menunduk sedih. Dia seolah berimajinasi melihat dua kuping kucing di kepala para si kembar. Akika gemes de ama ye bertiga. Maya mengulurkan tangannya hendak mencubit pipi si kembar. Kak Mei. Kak Maya, terdengar panggilan Reni di lantai bawah memanggil Maya. Ada yang berbeda pada Reni tepatnya di bagian perut yang sudah tampak berisi. Kehamilannya yang memasuki 3 bulan membuatnya tidak diizinkan untuk naik dan turun tangga oleh Bastian. Dia tidak ingin terjadi apapun pada istri dan calon buah hatinya, alhasil Reni terpaksa memanggil Maya dari lantai pertama. Yuhu! Akika di sini, Maya menatap si kembar. Ye bertiga mesti ikut Akika sekarang, ayo gandengan tangan semuanya, Maya memegang tangan Tanisa dan Afwa. Tapi Bunda, mereka masih merasa jika Nur berada di kamar itu. Akika kan udah bilang, Bunda Ye bertiga mungkin lagi pergi beli tambahan kue. Jadi sekarang kita capcus, semuanya udah nungguin kalian, Maya tidak mau membuang waktu mengajak mereka bertiga turun menuju acara pesta di halaman belakang. Afwi masih menatap pintu yang tertutup rapat, dia masih begitu penasaran di mana bundanya berada. Afwi. Ayo, panggil Maya. Afwi diam lalu mengikuti Maya dan kedua saudara kembarnya. Keadaan di depan kamar kini sunyi, sudah tidak terdengar suara para si kembar. Nur menarik nafas lega sedikit gemetaran akibat perbuatan Bima. Sejenak Bima menghentikan permainannya, dia teringat dengan sesuatu yang harus digunakannya. Mata indah itu menatap heran dan bertanya-tanya kenapa permainan berhenti. Hah, ada apa? Sayang, kenapa? Nur belum menyelesaikan pertanyaannya heran melihat Bima turun dari area melangkah menuju meja rias mencari sesuatu di laci. Setelah menemukan apa yang dicarinya, Bima kembali ke area lalu duduk bersimpuh di samping Nur. Aku perlu ini sayang, ujar Bima memperlihatkan bungkusan permen ukuran yang sesuai dengan King Cobra. Wajah Nur merona saat melihat Bima yang menggigit ujung bungkusan permen, dia terlihat begitu aduhai dan sangat-sangat bersemangat. Bersambung.